IHSG bergerak fluktuatif usai melesat di sesi 1 dengan kembali mencetak rekor intraday tertinggi di level 8.169,017. Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali pecah rekor all-time high intraday di level 8.169 di sesi pertama diperdagangkan hari ini, di mana penguatan terjadi di tengah dorongan yang kuat dari apresiasi harga saham emiten yang terafiliasi dengan konglomerat tanah air. Indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif dan berakhir melemah tipis 0,04% di level 8.121,987 di perdagangan sesi pertama Rabu. IHSG bergerak fluktuatif usai melesat di sesi 1 dengan kembali mencetak rekor intraday tertinggi di level 8.169,017. Dalam sepekan terakhir, IHSG menguat 1,21% dan secara year to date menguat 14,72%. Dikutip dari berbagai sumber, Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Wisnubroto mengatakan penguatan IHSG yang terjadi disebabkan kenaikan signifikan saham konglomerasi PT DCI Indonesia Tbk, PT Dewan Swasta Tika Sentosa Tbk, PT Barito Pacific Tbk, PT Chandra Daya Investasi Tbk, hingga PT Multipolar Technology Tbk. Di sisi lain, 5 saham konglomerat ini kembali memiliki kinerja saham yang melonjak sehingga menjadi multi-bagger stocks atau memberikan return lebih dari 100%. Berdasarkan data RTI hingga sesi 1 per 24 September 2025 secara year to date, saham DCII meroket 612,59%, saham DSSA melonjak 208,72%, saham BRPT melejit 297,83%, saham MLPT melesat 749,86%, dan saham CDIA melambung 813,16%. Selain itu, 5 saham tersebut juga tercatat sebagai pendorong utama atau top leaders IHSG secara year to date. Tak hanya melonjak tinggi, 5 saham milik konglomerat tersebut juga berkontribusi terhadap kenaikan IHSG. Per 23 September 2025, Bursa Efek Indonesia mencatat kontribusi saham DCII ke penguatan IHSG di 304,66 poin, saham DSSA 295,58 poin, saham BRPT 152,03 poin, saham MLPT 59,12 poin, dan saham CDIA 46,96 poin. Mirae Aset Sekuritas memproyeksikan tidak menutup kemungkinan penguatan IHSG akan terus berlanjut melaju di atas 8.000 hingga akhir tahun, mengingat rally IHSG yang masih terjadi. Jika penurunan suku bunga acuan kembali terjadi di sisa 2025, sentimen positif ini akan kembali menggairahkan pasar saham. Namun Mirae Aset masih memasang target yang rendah bagi IHSG hingga akhir 2025 di level 6.900. Hingga kini target tersebut belum diubah sambil menunggu perbaikan fundamental emiten di dalam indeks. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Astra Agrolestari Tbk atau AALI memastikan akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Adapun dividen interim yang akan dibagikan sebesar Rp123 per sahamnya. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Astra Agrolestari Tbk mengumumkan perseroan kembali membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Aksi korporasi tersebut berdasarkan pada keputusan sirkular Direksi Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif per tanggal 22 September 2025. Adapun nilai dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp123 per saham. Perseroan membagikan dividen di tengah laporan keuangan per 30 Juni 2025 dengan mencatat pendapatan bersih Rp14,44 triliun, melesat 40,07% year on year dari capaian semester 1 2024 di Rp10,31 triliun. Laba bersih naik 40,13% year on year di Rp702,12 miliar dari sebelumnya Rp501,04 miliar di semester 1 2024. Nilai dividen per saham lebih besar dari dividen interim perseroan pada periode tahun buku 2018 hingga 2024. Berdasarkan data perseroan, dividen interim tahun buku 2018 di Rp112 per saham, tahun buku 2020 di Rp42 per saham, tahun buku 2022 di Rp85 per saham, tahun buku 2023 Rp82 per saham, dan tahun buku 2024 Rp84 per saham.
Dan berikut jadwal pembagian dividen interim tahun buku 2025, di mana kum dividen interim di pasar reguler dan pasar negosiasi dilaksanakan 2 Oktober 2025, eks dividen interim di pasar reguler dan pasar negosiasi 3 Oktober 2025, kum dividen interim di pasar tunai 6 Oktober 2025, eks dividen interim di pasar tunai 7 Oktober 2025, recording date yang berhak atas dividen interim di 6 Oktober 2025 dan pembagian dividen interim dilaksanakan pada 24 Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham AALI berbalik melemah pemirsa, terutama jelang penutupan perdagangan di sesi kedua tampaknya sudah price in karena secara teknikal saham AALI dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi pergerakan AALI di sepanjang perdagangan hari ini dan sekaligus update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 7.950, kemudian di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 7.975. Beberapa menit pasca pembukaan, saham AALI sempat bergerak ke zona merah di 7.925, kemudian melesat signifikan ke 8.075. Pada penutupan sesi pertama siang tadi, saham AALI ini ditutup di zona hijau tapi penguatan terbatas di 7.975. Pembukaan sesi kedua kembali ke level 8.000-an pemirsa. Namun di 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, saham AALI berbalik ke zona merah dan hari ini beberapa menit jelang penutupan tertekan ke 7.925, melemah di 0,31%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham AALI dalam beberapa bulan terakhir pemirsa tampaknya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di perdagangan April. Saham AALI masih diperdagangkan di level 5.000-an, 5.225. Juni, Juli, Agustus, dan September mengalami lonjakan yang cukup signifikan di level 8.000-an. September hari ini sempat ke 8.075, intraday tertinggi secara year to date. Pembukaan sesi kedua di 8.000, saat ini berbalik melemah di 7.925. Dari sisi valuasi, kita akan coba cek juga ke grafis selanjutnya. Dari posisi PER-nya di 10,93 kali, PSR di 0,53 kali, PBV-nya di 0,67 kali, dan PCFR di 1,99 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.